Selamat malam Bapak Ibu. Kita mulai aja. Ini sudah ada 3 yang masuk ya. Selamat malam. Jadi malam Pak. Ya malam. Semoga kita tetap sehat. Sehat. Jadi diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga wabah COVID ini cepat berlalu. Amin. Nah, dalam pertemuan malam ini, jadi saya ingin mendengarkan, kepada Bapak, Ibu Kepala Sekolah tentang proses pembelajaran di rumah, proses pembelajaran di rumah selama stay home. Jadi yang pertama kita ambil dulu dari Pak Nyoman, SD Pegung Tibah. Jadi langkah-langkah apa atau kiat-kiat apa yang Pak Man lakukan dalam hal pembelajaran di rumah yang disebut dengan stay home istilahnya. Silakan Pak Nyoman. Terima kasih Pak Man atas waktunya. Jadi kami di SD Pegung Tibah menugaskan kepada masing-masing kelas untuk melakukan pembelajaran daring. Kemudian sistemnya kami pagi, jadi sekitar jam 8 sudah mulai masing-masing guru memberikan tugas kepada masing-masing siswa melalui WA. Kemudian diberikan oleh masing-masing teman di kelas yang tinggi bagi anak-anak langsung. Kemudian yang di kelas rendah jadi dibantu oleh orang tuanya. WA-nya dibantu oleh orang tuanya. Kemudian jadi diberikan tugas untuk menjawab soal. Kemudian jam 10 sudah anak-anak mengirim jawabannya. Kemudian diperiksa oleh masing-masing wali kelas. Nah kemudian untuk pelaporan kan, yang minta pelaporannya seminggu sekali. Jadi setiap hari Jumat laporan daripada masing-masing guru itu yang kumpulkan dalam bentuk satu paket video atau misalnya paket laporan gitu. Kemudian karena diminta setiap hari Jumat melaporkan ke Korwil, yang laporkan. Nah, selama ada Pak Man. Jadi selama kegiatan ini apakah ada kendala? Nah, terutama yang kendala yang kami hadapi, jadi beberapa anak emang ada anak-anak yang masih yang kurang perhatikan kegiatan ini. Tapi setelah kami pantau, jadi terjun langsung yang pernah beberapa minggu langsung ke rumah anak-anak. Jadi meninjau langsung bersama dengan beberapa guru gitu kan. Ini akhirnya bisa terlaksana. Oh gitu ya. Kemudian ada beberapa juga yang pada bulan April itu anak yang sakit biasa panas, kemudian sudah sembuh kembali. Oh gitu. Jadi pembelajaran itu masih masuk lancar. Bisa berjalan dengan baik. Oh gitu. Ya. Terima kasih Pak Nyoman. Terima kasih. Jadi terus dipantau anak-anak ya, terus dipantau pembelajarannya. Dan kalau misalnya anak-anak tidak bisa beli pulsa untuk internet, dana BOS bisa digunakan untuk membeli pulsa. Pak Man ya. Terima kasih Pak Man. Yang sudah. Nah kita berikan kesempatan dulu Bu Ana. Mantap. Tria Marta. Selamat malam Bu Ana. Malam Pak. Ya, nah ini ya, yang untuk ingin dengar teman-teman semuanya. Proses pembelajaran selama stay home ini. Silakan Pak Bu Ana. Ya, selamat malam teman-teman di room meeting. Tuhan memberkati kita semua. Kami mau melaporkan tentang pembelajaran selama stay home untuk SD Tri Amarta. Pada dasarnya berjalan lancar, tidak ada masalah, tidak ada kendala. Kami tidak melakukan pembelajaran daring, kami hanya menggunakan media sosial berupa WA untuk pemberian tugas. Jadi kami tidak daring.
Karena kalau daring kita harus menentukan jam berapa begitu. Jadi kami hanya media sosial setiap hari sesuai dengan hari pelajarannya, namun kami pun berbagi dengan bidang studi yang lainnya supaya jangan dimonopoli oleh tematik. Jadi seperti itu, dan kami tidak monoton sama yang dari tematik begitu. Kami juga selang-selingin dengan yang dari TVRI. Kemudian untuk waktu pemberiannya setiap hari, kemudian ada yang memberikan waktu paling lambat di store jam 1 siang. Namun karena banyak kendala juga, mungkin belum selesai atau karena ada kesibukan yang lain, kadangkala sampai malam, bahkan orang tuanya juga pun kadangkala besoknya baru ngirim, dan tetap kami terima sebagai usaha dari setiap anak tetap melaksanakan pembelajaran selama di rumah. Jadi itu tidak membebani murid bahwa harus dikumpul jam sekian. Yang penting bahwa anak itu ada di rumah bersama orang tua, terutama si anak, karena orang tuanya juga akan kerja. Jadi anak-anak yang penting kita tahu bahwa mereka tetap tahu bahwa dia belajar sesuai dengan apa yang diberikan oleh gurunya. Itu untuk tugas anak-anak, tidak terbatas hanya pada pelajaran tematik dan beberapa mapel, tapi untuk kami SD Tri Amarta, ekstranya pun kami jalankan seperti itu. Kemudian untuk setiap hari Jumat, Ibu Korwilnya meminta laporan. Setiap hari Jumat kami melaporkan, baik itu untuk pembelajaran maupun itu untuk kondisi kesehatan siswa, tetap kami laporkan seperti apa permintaan dari Korwil. Mungkin itu yang kami bisa laporkan, Pak, bahwa pada dasarnya tidak ada kendala. Kemudian kami sudah menjalankan juga pemberian pulsa buat anak-anak, buat membantu. Jadi ya tidak sebanyak yang diharapkan, tetapi ya namanya ya seperti itu yang bisa diatur untuk anak-anak. Kami sudah jalankan. Kemudian juga penyediaan masker itu yang bisa kami lakukan buat membantu dalam hal penanggulangan COVID-19, Pak Man. Mungkin itu yang saya bisa laporkan, Pak. Semoga kita semua sehat selalu dalam masa penanggulangan COVID-19. Selamat malam, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Ana. Bagus sekali ya, bagus sekali. Sehingga proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan menggunakan media sosial seperti sekarang ini, gitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus belajar teknologi. Nah, kemudian saya melangkah pada Kepala SD Negeri 1 Pejaten, Sangayu. Silakan. Kalau siang di Pejaten, Pak, dari perintah awal itu sudah dilakukan yang guru-guru walinya menghandle anak-anaknya, terutama kelas 4-5 sudah dia ada grup A-nya. Nah, kalau kelas 1, 2, 3 ada juga grup WA, tapi orang tuanya yang di grup WA. Memang kendalanya ada beberapa anak yang tidak punya HP dan bilang tidak punya pulsa. Sudah dia bagikan juga pulsa 20.000 waktu niki tanggal berapa nih, ke 2 minggu yang lalu nih, tapi masih aja bandel nak mau ngirim tugas ya gitu. Alasannya tidak punya paket gitu. Ada yang suruh kalau mau ngirim yang buka sekolah itu untuk wifi sekolah pakai. Tapi tetap sih sekolah tetap membuat rangkuman pembelajaran dari semua guru nih, setiap hari yang dikirim ke kabupaten. Cuma tidak bisa melibatkan 100% semua anak nih. Pada prinsipnya dalam proses stay home berarti proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, ya, bisa berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu kepala sekolah terus memantau, ya, terus memantau sehingga proses pembelajaran di rumah itu bisa berjalan didampingi oleh orang tua. Jadi tidak ada hambatan bagi guru. Jadi untuk melakukan pantauan terhadap anak-anak untuk belajar di rumah, ya. Jadi dengan menggunakan salah satu media sosial.
dengan aplikasi Zoom, Webex, juga bisa dengan WhatsApp, dengan WA. Jadi banyak sekarang disiapkan aplikasi-aplikasi untuk mengadakan komunikasi dengan siswa maupun terhadap orang tua siswa. Ya begitulah Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah mengganggu kesibukan Bapak Ibu di rumah. Dan akhirnya pertemuan pada malam hari ini kita akhiri dengan mengaturkan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.